Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK, khususnya untuk materi kimia organik dan karbon. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 24, senyawa yang merupakan isomer dari siklooktil asetat. Oke, sekarang kita mau mencari isomer. Nah, isomer merupakan senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi strukturnya nanti berbeda. Jadi untuk mencari isomer siklooktil asetat dari pilihan 1, 2, 3, 4, kita harus tahu dulu struktur dari atau rumus molekul dari siklooktil asetat. Oke, sekarang kita mau menggambarkan isomer dari siklooktil asetat. Nah, asetat ini rumus molekul dari asetat lambangnya CH3. Oke, kita gambangin strukturnya dulu ya. CH3 C O. Kemudian ada satu lagi O. Nah, siklo oktil. Kalau siklo nanti melikar, oktil berarti C-nya ada 5. Oke, nah ini gambar dari siklo oktil asetat. Kita lihat ada berapa jumlah karbonnya. 1, 2, masing-masing sudut ini pasti ada karbonnya. Di sini ada karbon, ini ada karbon, ini karbon juga ya. 2 ditambah 8 jadi 10. Jadi kita dapat rumus umumnya atau rumus molekul dari siklooktil asetat, C-nya ada 10. Kita hitung H-nya ada berapa? H-nya di sini pasti ada perwakilannya 2, tambah 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, salah ya, kita kali 2 semua. Jadi jumlah karbon di sini kan ada 2 nih perwakilan H-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. 14. Kemudian di sini ada 1 hidrogennya. 14 ditambah 1, 15. 15 ditambah 3 di sini, 18. Nah, jadi H-nya 18. C10, H18. O-nya ada berapa di soal? Di struktur ini, COO. Nilai 18, O-nya ada 2. Nah, sekarang kalau mau mencari isomer dari siklooktil asetat dari pilihan 1, 2, 3, 4, kita akan mencari rumus molekul yang sama. Sama-sama C5, C10, H18O2. Nah, cara cepatnya kita nggak usah gambarin strukturnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Coba kita cek di sini. Dari gugus fungsinya dulu tahap pertama. Nah, gugus fungsi kita di sini ada keton. Nih yang pertama, yang pilihan yang 1, keton. Oke, kalau keton gugus fungsinya kan ditandai dengan adanya CO. CO saja. Nah, baru dapat oksigennya 1 di strukturnya keton di sini. Siklopentil. Kalau dia siklopentil, siklo ini melingkar, pentil 5, butil, alkilnya 4. Nah, artinya di situ nggak dapat oksigen. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata yang pertama salah. Kenapa salah? Karena oksigennya cuma ada 1. Oke ya. Nah, kalau kita mau nginget trik, kalau 1 salah, triknya 3 salah kan? Coba kita cek salah juga, kenapa? Karena di sini mintanya gugus fungsinya keton juga nih. Keton juga. Keton tadi CO. Sikloheksil metil. Dari situ nggak dapat oksigen juga ternyata. Nah, jadi satunya jelas salah. Ingat, kalau 1 salah, 3 salah. Nah, kita langsung cek ke nomor 2. Oke, kita cek dulu nomor 2. Metil sikloheksil metanoat. Coba kita perlu gambarkan di sini dulu, nggak apa-apa ya, biar kebukti ini benar atau salahnya. Nah, ini dia struktur dari metil sikloheksil. Ini metilnya,
Ini sikloheksilnya, metanoatnya di belakang ini. Metil sikloheksil metanoat. Sekarang coba kita hitung dulu berapa jumlah C-nya. Jumlah C-nya di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksil, heksa 5, 6. Tambah dari sini 1, 7, 8. Nah, di sini C-nya 8 ya. Kalau dia C-nya 8, sudah pasti dia salah karena kita mau mencari jumlah C-nya yang 10. Oke ya. Jadi nomor 2 salah juga. Nah, kalau 2 salah, belum tentu 4-nya salah. Coba kita cek dulu. Etil sikloheksil metanoat. Nah, kalau metil heksil metanoat, bolehlah kita gambarin lagi ya. Oke, ini struktur dari etil sikloheksil metanoat. Mirip dengan struktur yang nomor 2, cuman beda di alkil yang awalnya metil menjadi etil. Nah, ini etilnya. Etilnya ada C2H5. Nah, di sikloheksil, siklo tadi C-nya 6. 6 ditambah dari C2H5, dari sini 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1, 9. Oh, masih kurang juga. Kita mau minta C-nya tadi 10. Ini C-nya 9. Oh, ternyata yang pilihannya 4 ternyata salah juga. Oke, sekarang kira-kira soal nomor 24 ini tahun 2017 ya, UTBK, ini soal asli, saya ketik ulang. Ternyata tidak ada jawabannya. Apakah mungkin kesalahan dari soalnya? Mungkin apakah maksud soalnya itu senyawa yang bukan isomer. Kalau yang bukan isomer berarti semuanya salah. Jadi jawabannya bisa E. Kalau seandainya di soalnya ditambahin bukan isomer. Karena kalau pilihan 1, 2, 3, 4, kalau 1, 2, 3 benar A, 1, 3 B, 2, 4 C, 4 saja D, dan semua benar E. Oke ya, jadi untuk soal nomor 24 coba dikoreksi lagi, nggak ada jawabannya. Oke, bisa difahami ya untuk mencari isomer? Bisa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. SBMPTN tahun 2017 juga, tapi di sini yang dicari yang merupakan dari senyawa di atas, apabila senyawa di atas direaksikan dengan CrO3 akan dihasilkan senyawa apa? Nah, kalau mau direaksikan dengan CrO3, artinya di sini senyawa di atas ini akan dioksidasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari beberapa senyawa pilihan A, B, C, D, E ini mana yang paling tepat ketika senyawa di atas dioksidasi. Untuk menentukan mana jawabannya, berarti dari struktur yang ada ini kita cek dulu dia termasuk alkohol apa, karena di sini udah jelas ya ada OH. Nah, kalau dia ada OH, berarti di sini termasuk alkohol. Nah, alkohol masih ingat jenisnya ada 3, ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier, kita lihat posisi OH-nya. Ketika OH-nya terikat pada, kalau alkohol primer, ketika OH-nya terikat pada CH2 atau CH3. Terikat pada CH2 atau CH3. Nah, ini alkohol primer. Dan OH-nya terikat pada CH, berarti dia alkohol sekunder. OH terikat pada C saja, alkohol tersier. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Ternyata di sini ada ada 2 gugus fungsi OH. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita cek di sini mereka termasuk alkohol apa. Yang pertama kita lihat dulu di sini. Kalau tidak dikasih tahu di soal ini di masing-masing sudut ini ada hidrogen ya. Ini kan di pojok ini nih ada C, artinya di sini nih ada karbon. Nah, karbon kan syaratnya ada 4 ikatannya. Kalau ada 4, ini kan baru ada 2 nih ikatan, ke atas 1, ke bawah 1. Jadi artinya karbon yang terikat di sini masih ada 2 ikatannya. Supaya mencapai 4, berarti di sini tersembunyi ada hanya 2. Ya, hanya 2. Nah, jadi OH-nya terikat pada CH2.
kalau OH terikat pada CH2, jadi OH yang di atas ini termasuk alkohol alkohol primer. Alkohol primer. Nah, yang bawah ini juga ada karbon ya. Sudah ada ikatannya 1, 2, 3. Berarti kurang ikatannya 1 lagi. Kalau dia kurang 1 lagi, artinya hidrogen di sini cuma ada 1. Ya, ada 1 hidrogen. Nah, jadi OH-nya terikat pada CH. Kalau OH-nya terikat pada CH, artinya alkohol kita termasuk alkohol sekunder. Jadi yang di sini alkohol sekunder. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, aldehid dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton, sedangkan alkohol primer tidak bisa dioksidasi. Sekarang kita fokus ke jenis alkohol kita tadi. Nah, yang pertama tadi alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid nanti ditandai dengan gugus fungsinya COH. Nah, terus OH yang kedua tadi alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Keton gugus fungsinya CO. Sekarang dari pilihan A, B, C, D kita perhatikan posisi di sebelah kiri ini nanti berubah jadi O rangkap 2. O rangkap 2 kemungkinan bisa C, bisa D. Oke, karena O semua di sebelah kirinya. Nah, sedangkan yang OH yang di atasnya harus COOH nih, COH atau aldehid. Kita lihat di sini, ini nggak berubah dia OH. Berarti yang paling tepat jawaban kita adalah yang D. Karena ini berubah nih. Di sini kan ada COH. Oh, salah ya, salah. Ini kayaknya dioksidasi lagi, mungkin diterusin lagi. Tahap pertama kan alkohol primer nih. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid COOH. Nah, ini gugus fungsinya COH. Ini salah ya, harusnya bukan OH. Oke, perbaiki strukturnya ya, bukan COH karena kan O itu ikatannya rangkap 2, jadi kelebihan ada hidrogennya. Nah, benar di sini gugus fungsinya aldehid yang di sebelah kanan, dia satu kali oksidasi nih, aldehid ya. COH. Nah, jadi jawaban kita yang nomor 25 yang D. Yang lain itu nggak berubah ya, harusnya ini 1, 2. 1, 2 ke bawah CH3, sama ke bawah CH3. Nah, jadi kalau kita mau mencari suatu senyawa yang dioksidasi, carilah posisi gugus fungsinya yang berubah. Kalau yang lainnya rantainya tidak berubah. Jadi jawaban nomor 25 D. Oke, bisa difahami ya sampai di sini? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 26. Pembuatan amina dapat dilakukan melalui reaksi senyawa nitril dengan gas hidrogen menurut reaksi berikut. Yang ditanya jenis reaksi yang terjadi. Dari reaksi kita bisa perhatikan di sini awalnya reaksi kita di sini C-nya itu dengan N-nya rangkap 3 nih ya. CN-nya rangkap 3. Kemudian di sini ikatan tunggal. Nah, artinya di sini dari reaksi kita terjadi pemutusan ikatan rangkap. Dari rangkap 3 diputus jadi rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Nah, reaksi yang termasuk reaksi pemutusan ikatan rangkap adalah reaksi adisi. Jadi jawaban nomor 26 yang B. Kalau reaksi eliminasi ini reaksi pembentukan ikatan rangkap. Jadi cara kita lihat di soalnya ya. Pembentukan ikatan rangkap. Jadi kalau awalnya dari tunggal menjadi rangkap, berarti ini termasuk reaksi eliminasi. Kalau reaksi substitusi ini reaksi penggantian satu atom dengan atom yang lainnya. Penggantian. Kalau reaksi hidrolisis berarti kita reaksikan dengan air. Kalau reaksi kondensasi nanti menghasilkan air. Oke, itu untuk reaksi nomor 26. Oke, bisa dipahami ya, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 27. Nilon 6 merupakan polimer sintesis
yang dibuat dengan monomer asam hidroksi heksanoat. Reaksi polimerisasi yang terjadi adalah reaksi. Nah, inilah reaksi pembentukan nilon 66 dengan asam adipat direaksikan dengan heksadiamin. Ya, heksadiamin menghasilkan nilon 66. Ini untuk struktur nilon 66-nya. Nah, dari reaksi ini kita menghasilkan hasil samping. Hasil sampingnya itu air. Jadi plus air. Karena nggak muat, saya langsung tambahin di atasnya ya. Jadi dari persamaan reaksi ini menghasilkan sejumlah air plus NH2O. Nah, karena dari persamaan reaksi polimerisasinya terbentuk air, maka reaksi pembentukan nilon 66 ini melalui reaksi kondensasi. Karena dia menghasilkan air. Oke, soal nomor 27 sampai di sini bisa difahami ya. Bisa, kita lanjut ke soal nomor 28. Soal nomor 28, di antara alkena berikut, alkena yang memiliki isomer geometri cis dan trans. Nah, kalau kita mau mencari isomer cis dan trans, harus mengandung ikatan rangkap 2, dan karbon ikatan rangkap 2 yang diikatnya sisi kiri dan sisi kanan ini tidak boleh sama. Maksudnya seperti ini, kalau dia isomer cis, gugus fungsi yang sama terletak dalam satu bidang cis. Misalkan kita gambarkan di sini ada C rangkap 2 C, ada di atasnya strukturnya P, dan di sini juga ada P. Nah, kemudian di bawahnya unsur Q, kita nggak tahu unsurnya siapa ya, anggap aja PQ aja. Nah, karena posisi unsur yang sama terletak dalam satu bidang, sama satu sisi, ini dinamakan dengan isomer cis. Oke. Nah, nanti salah satu dari unsur ini bisa berputar. Misal nih, salah satunya kita putar ke atas, satunya tetap. Q kita pindah ke atas, kemudian P-nya kita pindahin ke bawah. Pindahin ke posisi Q. Jadi dia berubah isomernya. C rangkap 2C, yang sebelah kiri tetap ya P, kemudian di kirinya Q. Nah, yang satunya kita putar, yang atasnya jadi Q, kemudian di sebelah bawahnya ini P. Karena sisi yang sama berseberangan ikatan rangkap 2 dinamakan dengan isomer trans. Nah, dari sini kita mau mencari isomer cis dan trans yang terdapat di pilihan A, B, C, D, E. Kita lihat dari yang A dulu. Yang A posisi rangkap 2-nya, kita highlight aja warna biru di sini ya. Nah, C rangkap 2-nya, satunya mengikat H2. Ini mengikat H. Nah, berarti di sini sisi kirinya sudah sama. H di atas 1, di bawahnya 1. Berarti yang A salah. Karena sudah sama persis ya. Jadi salah nomor satunya, yang A-nya ya, kita tandain dulu aja. Kemudian yang B, posisi rangkapnya di sini nih, tengah ya. Berarti antara C yang ini ya, C ini sama yang ini nih. CH3 ini posisinya nanti di atas, ini juga salah sudah. Berarti C yang sebelah kiri mengikat CH3 2 buah. Ini CH3 1 sama 2, berarti salah juga. Karena dia sama-sama di kiri, udah CH3-nya. Kemudian yang C, rangkap 2-nya di sini, salah juga, ini sama kayak yang A tadi, di sisi kiri C-nya mengikat hidrogen 2 buah. Kita cek yang D, ini yang D nih. Nah, ini kayaknya benar yang D. Kita buat isomer cis-nya dulu, coba. Kita buat ada rangkap 2C, rangkap 2C, sisi sebelah kiri mengikat H. Ini ya, ada H-nya 1. Kemudian sampingnya ada CH3. Kita buat di bawahnya CH3. Yang sampingnya ada H juga. Yang di bagian bawah, yang struktur panjang ini C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. C3H7. Nah, ini bisa kita ganti C3H7. Nah, ini benar. Ini termasuk isomer cis. Kenapa? Karena dia
unsur yang sama terletak dalam satu bidang, sama-sama di atas atau sama-sama di bawah maksudnya ya. Jadi ini isomer cis. Nah, nanti salah satunya ini bisa berputar. C3H7 pindah ke bawah, hanya pindah ke C3H7 ke atas, hanya ke bawah. Jadi struktur kita bisa jadi berubah trans. C rangkap 2, yang di kiri di atasnya tetap H, di bawahnya ada CH3. CH3, kemudian yang sampingnya, oke bentar ya, kita tulis dulu CH3-nya. Sampingnya tadi kita ubah, di atasnya jadi CH3, ke bawahnya jadi salah bukan CH3 ya, C3H7, ke atasnya C3H7, ke bawah jadi hidrogen. Nah, karena dia berseberangan dinamakan dengan isomer trans. Jadi jawabannya soal nomor 28 yang paling tepat adalah yang D. Nah, kenapa yang bagian E salah? Bagian E tidak ada ikatan rangkapnya. Kalau nggak ada ikatan rangkap, kita nggak bisa menentukan adanya isomer cis dan trans. Oke, bisa difahami soal nomor 28? Bisa, kita lanjut ke soal berikutnya. Pembuatan etil propanoat dapat dilakukan menurut persamaan reaksi berikut. Jenis reaksi tersebut adalah, nah kita mau mencari jenis reaksinya saja. Mencari jenis reaksinya berarti kita harus lihat dari persamaan reaksi kita dulu. Persamaan reaksi awalnya ternyata di situ yang kita reaksikan adalah asam karboksilat karena adanya gugus fungsi COOH nih. Jadi yang kita reaksikan di sini adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, ada gugus fungsi OH. Direaksikan dengan alkohol, menghasilkan ester dan H2O, ada COOR, berarti ini ester. Ester plus air, H2O. Nah, ketika asam karboksilat direaksikan dengan alkohol menghasilkan ester, ini dinamakan dengan reaksi esterifikasi, ya, atau reaksi pembuatan ester. Reaksi esterifikasi. Nah, oke. Jadi jawabannya E. Oke, bisa ya soal nomor 29. Bisa, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 30, ini saya pindah ya posisi jawabannya biar muat kita buat soalnya di sini. Di antara molekul di atas yang dihasilkan dari reaksi gas klor dengan suatu alkena yang memiliki isomer geometri awalnya. Nah, sekarang kalau kita mau melihat awalnya sebelum kita reaksikan, lihat dulu dari pilihan soal. 1, 2, 3 ini ketika belum ada Cl pasti ada pelengkapnya rangkap 2. Oke ya, kita lihat dari pilihan 1. Pilihan 1 di sini posisi Cl-nya. Nah, artinya pasti di sini ada ikatan rangkap 2 awalnya. Nah, rangkap 2 di sini dia sudah mengikat hidrogen 1, H1 juga. Sisi kirinya ini juga CH3, ini juga CH3. Bisa termasuk isomer cis dan trans karena dia memenuhi syarat tidak ada salah satu karbon atau sebelah kiri dan kanan dari rangkap 2 itu mengikat unsur yang sama. Jadi nomor 1 ini benar. Cek nomor 2. Nomor 2, rangkap 2-nya pasti jelas di sini ya. Ini sudah salah, kenapa? Ada 2 hidrogen. Kalau ada 2 hidrogen berarti di sisi kiri ini ada hidrogennya itu sebanyak 3 buah sebelumnya. Artinya di sebelah kiri ada hidrogennya. Ada hidrogen di sebelah kiri itu 2 buah. Berarti mengikat unsur yang sama di sebelah kiri. Jadi salah dia. Oke, 1 salah. Nomor 3, rangkap 2-nya pasti di sini nih. Nah, sisi kiri dan kanannya sama-sama mengikat CH3. Ini CH3, 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 CH3. Salah ya. Karena dia sama semua. Berarti ini bukan isomer cis dan trans awalnya. Nomor 4, berarti rangkapnya di sini nih posisinya sama juga nih. Di sebelah kiri karbon ini mengikat CH3 1, di sini 1 sudah sama sisi kirinya.
berarti salah juga. Kita cek nomor 5. Sebelum ada Cl, di sini rangkapnya. Satu mengikat H, satunya C2H5. Satu mengikat H, satunya C2H5. Benar. Jadi, yang memiliki isomer geometri atau cis dan trans sebelum direaksikan dengan Cl2 adalah 1 dan 5. Jadi, jawabannya yang E. Oke, bisa difahami ya soal nomor 30? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Di antara senyawa di atas yang memiliki isomer geometri, isomer cis dan trans adalah... Oke, tadi kita mau mencari isomer geometri atau isomer cis dan trans, patokan kita ada ikatan karbon rangkap 2. Nah, yang pertama ini udah salah, di sini tidak ada rangkap 2-nya. Nomor 2 di sini karbonnya cuman 1, di sini kan posisi rangkap 2 dia dengan O. Nah, ini juga salah karena nggak ada C rangkap 2C. Nomor 3 ini benar. Di sini kan ada karbon nih. Ini ada karbon mengikat hidrogen ke atas 1, ke bawah 1. Di bawahnya ada COH. Nah, ini berarti isomer cis. Jadi nomor 3 benar. Nomor 4, di sini ada karbon berikatan dengan O. Ini tidak ada CO rangkap 2-nya. CC rangkap 2 di benzen ini nggak bisa juga ya. Ini salah. Coba kita cek yang bagian 5. Ini ada CH3. Ini kan baru ada 3 nih rangkap ikatannya, otomatis masih ada hidrogen. Rangkap 2 masih ada hidrogen di atas H. Nah, ini termasuk isomer cis atau trans karena hanya berseberangan. Ya kan? Di bawah 1, di atas 1. Ini kan karbonnya nih. Karbon, di sini ada karbonnya. Berarti nomor 5-nya benar. Nah, jadi jawaban nomor 31 adalah 3 dan 5. 3 dan 5 jawabannya yang D. Oke, bisa difahami untuk kimia karbon dan organik part yang keempat ini? Bisa ya. Oke, kalau bisa difahami, coba diulang-ulang lagi karena UTBK sebentar lagi ya untuk tahun 2022. Semoga untuk siswa yang pengen masuk perguruan tinggi favorit tahun ini bisa tercapai dan harus selalu disertai dengan usaha. Usaha terus dan selalu tetap belajar, selalu semangat ya. Selalu perbanyak latihan-latihan soal karena kita dari latihan soal nanti kita terbiasa sendiri dengan tipe-tipe soal yang ada nanti ya. Oke, mungkin untuk saat ini pembahasan kimia karbon dan organik part yang keempat cukup sampai di sini dulu. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.